Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, soleh dan solehah? Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 2, muatan IPS. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kompetisi dasar 3.2 muatan IPS. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan serta pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Kalian sudah siap untuk belajar? Silakan simak uraian materi berikut ini. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alami. Interaksi manusia dengan lingkungan alam bisa berdampak positif dan negatif. Akan berdampak positif jika pengambilan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan diikuti dengan kegiatan pelestarian alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam akan berdampak negatif jika dalam pengambilan sumber daya alam dilakukan dengan sembarangan dan tidak memperhatikan kelestarian alam. Apa saja contoh interaksi manusia dengan alam yang berdampak positif? Yang pertama adalah sistem tebang pilih tanaman, yaitu menebang pohon dengan cara memilih yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Selain itu, pohon yang ditebang diganti dengan menanam bibit tanaman yang baru. Dampak positifnya adalah kita dapat menjaga kelestarian hutan atau kelestarian tanaman. Dengan terjaganya hutan, maka keanekaragaman hewan juga dapat terjaga. Contoh kedua adalah reboisasi atau penanaman hutan kembali. Dengan penanaman hutan kembali yang sudah mengalami penebangan ataupun pengundulan, maka kelestarian hutan juga dapat tetap terjaga. Selain itu, kita bisa mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Yang ketiga adalah daur ulang sampah anorganik, antara lain sampah plastik, sampah kaleng, dan lain-lain. Dampak positif dari daur ulang sampah adalah kita dapat mencegah pencemaran dan banjir. Yang ketiga adalah sistem terasering atau sengkedan pada lahan miring, yaitu suatu teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat atau berteras-teras. Dampak positifnya adalah dapat mencegah erosi, dapat meningkatkan peresapan air, dan mengurangi kemiringan lahan. Contoh berikutnya adalah sistem penanaman tumpang sari, yaitu menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan tanam. Misalnya seperti pada gambar itu ada tanaman jagung campur dengan tanaman kacang tanah pada waktu yang sama. Dampak positifnya tentu saja dapat meningkatkan hasil panen. Contoh interaksi manusia yang berdampak negatif, anak-anak sudah tahu? Pastinya. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar atau secara sembarangan, pembakaran hutan. Dampak negatifnya tentu saja hutan menjadi gundul. Dengan hutan menjadi gundul, maka bisa terjadi banjir bandang. Kemudian hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan.
Kemudian dapat terjadi punahnya hewan dan tumbuhan. Dengan berkurangnya tumbuhan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, dan karena fungsi hutan salah satunya adalah sebagai penjaga cadangan air di bumi, maka jika kita melakukan penebangan secara liar dan pembakaran hutan secara liar, maka persediaan air bersih di bumi bisa semakin menipis. Yang kedua adalah membuang sampah sembarangan dan membakar sampah. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan yaitu pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air dan pencemaran udara. Selain itu, pembakaran sampah dapat menyebabkan pemanasan global karena asap pembakaran bisa mengikat ozon pada atmosfer bumi, di mana ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari. Selanjutnya yang ketiga adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan jaring pukat harimau. Jaring pukat harimau adalah jaring yang mempunyai mata jaring yang kecil-kecil dan jaringnya berukuran sangat besar, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu bibit ikan ikut mati, akibatnya ikan bisa punah. Selain itu, penangkapan ikan dengan bom dapat merusak terumbu karang dan dapat menyebabkan pencemaran air. Dan akibatnya ekosistem laut bisa terganggu. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan adalah dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Dari pupuk dan pestisida yang berlarut pada air menyebabkan pencemaran air. Tentu saja, pupuk dan pestisida tadi bisa juga meresap ke dalam tanah. Selain itu, pemakaian secara berlebihan dapat menyebabkan tanaman menjadi layu atau mati. Pestisida berlebihan dapat tertinggal pada tanaman, sehingga meninggalkan residu atau sisa pestisida pada tanaman yang ketika dikonsumsi bagi manusia dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Selanjutnya, dengan pemberantasan hama secara berlebihan dapat memunculkan hama yang resisten atau kebal. Selain itu, predator alami dapat ikut mati karena mengkonsumsi mangsa yang terkena pestisida. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan ternyata berpengaruh terhadap pembangunan. Satunya adalah terhadap pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan sosial budaya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern, tapi tidak meninggalkan atau menghilangkan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Nah, seperti kalian ketahui, Indonesia itu mempunyai beragam keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya antara lain mempelajari tarian daerah melalui sanggar tari, mempelajari alat musik daerah, dan juga melakukan pementasan kesenian dan kebudayaan daerah, melestarikan makanan khas daerah, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan dengan baik dan benar, kemudian membentuk pola pikir generasi muda agar mencintai budaya bangsa sendiri dan tidak mudah terpengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Ini dengan cara mengenalkan pada generasi muda terhadap keindahan, keanekaragaman kebudayaan Indonesia yang sangat membanggakan. Kemudian mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, membuat kerajinan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bisa juga kalian berpartisipasi dalam pembangunan sosial budaya dengan turut serta dalam organisasi masyarakat. Pembangunan sosial budaya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya apa saja? Yang pertama, dengan pembangunan sosial budaya, kita dapat melestarikan budaya gotong royong atau kerja bakti di masyarakat. Budaya ini sangat penting kita lestarikan karena dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan pembangunan sosial budaya, masyarakat mengalami kemajuan teknologi. Pola pikir masyarakat menjadi lebih maju atau modern, dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Pembangunan sosial budaya juga menyebabkan adanya emansipasi wanita dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Namun, pembangunan sosial budaya dapat juga menimbulkan dampak negatif, yaitu mudahnya kemajuan teknologi menyebabkan orang bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungannya atau bersifat individualistik. Ini dikarenakan karena orang tersebut merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, dapat menyebabkan terjadinya dekadensi moral atau merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya saja adanya pergaulan bebas, menurunnya perilaku sopan santun, adanya kekerasan, anak-anak muda suka membentuk geng yang tidak bermanfaat, dan lain-lain. Kemudian munculnya perilaku hidup konsumtif atau suka berbelanja karena taraf hidupnya sudah makmur sehingga menginginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bermacam-macam. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan miskin, jaraknya semakin jauh. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.